Di ujung desa yang sunyi, berdiri sebuah warung kecil yang menyimpan rahasia banyak hati. Orang datang membawa luka, pulang membawa harapan baru. Namun, tak semua kisah yang singgah di sana berakhir bahagia. Ada cerita yang perlahan mengubah hidup seluruh desa selamanya tanpa seorang pun menyadari asal perubahan itu bermula dahulu. Di ujung sebuah jalan desa yang tenang, berdirilah sebuah warung kecil yang tampak sederhana namun selalu memancarkan kehangatan. Warung itu terbuat dari kayu tua yang sudah menghitam dimakan usia, dengan atap genteng yang sesekali berderit lembut ketika tertiup angin sore. Di depannya, tergantung papan kayu bertuliskan, "Warung Nenek Laras," dengan huruf yang mulai memudar, seolah ikut menua bersama waktu. Di sekelilingnya, tumbuh pohon kamboja dan tanaman bunga melati yang menyebarkan aroma lembut setiap pagi. Meski tampak biasa, warung itu selalu terlihat hidup, seakan memiliki napas yang tak pernah berhenti. Pemilik warung tersebut adalah seorang nenek bernama Laras, yang oleh penduduk desa lebih akrab dipanggil Nenek Laras. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut, dengan rambut putih yang selalu disanggur rapi dan senyum hangat yang tak pernah absen dari wajahnya. Nenek Laras jarang berbicara panjang, tetapi setiap kata yang ia ucapkan selalu terasa menenangkan. Dengan tangan yang sudah dipenuhi keriput, ia memasak berbagai hidangan sederhana seperti nasi hangat, sup sayur, gorengan, serta teh dan kopi yang aromanya mampu mengundang siapa saja untuk singgah. Sejak matahari belum sepenuhnya terbit, Nenek Laras sudah sibuk menyiapkan warungnya. Ia menata bangku kayu panjang, membersihkan meja, dan menyalakan tungku kecil untuk memasak. Asap tipis dari dapurnya sering menjadi penanda bahwa warung itu siap menyambut siapa saja yang datang. Para petani biasanya menjadi pelanggan pertama, datang dengan wajah lelah setelah memeriksa sawah atau ladang mereka. Mereka duduk santai, menyeruput kopi hangat sambil menghela napas panjang, seolah menemukan tempat beristirahat dari kerasnya kehidupan sehari-hari. Namun, warung Nenek Laras bukan sekadar tempat makan. Banyak orang datang membawa cerita yang tak selalu bisa mereka ceritakan di rumah atau kepada orang terdekat. Ada pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli, ibu rumah tangga yang ingin berbagi kekhawatiran tentang keluarganya, hingga anak-anak muda yang sedang mencari arah hidup mereka. Nenek Laras selalu mendengarkan dengan sabar, terkadang hanya mengangguk pelan atau menyuguhkan secangkir teh hangat sebagai jawaban. Aneh rasanya, tetapi banyak orang merasa lebih lega setelah singgah di sana. Suasana warung itu juga memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan. Angin desa yang sejuk sering membawa suara dedaunan yang saling berbisik, sementara denting sendok dan gelas menjadi musik sederhana yang menemani percakapan para pelanggan. Kadang-kadang, tawa kecil terdengar dari sudut warung, menyatu dengan aroma masakan rumahan yang mengingatkan banyak orang pada masa kecil mereka. Waktu terasa berjalan lebih lambat di tempat itu, seolah memberi kesempatan bagi setiap orang untuk bernapas lebih dalam. Penduduk desa percaya bahwa warung Nenek Laras memiliki kehangatan yang tidak dimiliki tempat lain. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang datang dengan hati yang berat akan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Tidak ada yang tahu pasti mengapa hal itu bisa terjadi. Sebagian menganggapnya sebagai kebaikan hati Nenek Laras, sementara yang lain percaya warung itu menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tempat makan. Yang jelas, setiap sore ketika matahari mulai tenggelam, lampu kecil di warung itu selalu menyala, menandakan bahwa selalu ada tempat bagi siapa saja yang membutuhkan ketenangan. Hari-hari terus berlalu, dan warung kecil di ujung jalan desa itu tetap menjadi tempat persinggahan bagi banyak orang. Namun, di antara para pelanggan yang datang silih berganti, ada seorang anak laki-laki bernama Raka yang mulai sering terlihat duduk di sudut warung.
Raka adalah anak yatim yang tinggal bersama pamannya di desa itu. Ia dikenal pendiam dan sering memandang orang-orang di sekitarnya dengan rasa ingin tahu yang dalam. Setiap sore sepulang membantu pamannya di ladang, Raka selalu menyempatkan diri duduk di bangku paling dekat dengan dapur, memperhatikan aktivitas Nenek Laras dengan tatapan penuh pertanyaan. Awalnya, Raka hanya datang untuk membeli teh hangat yang dijual dengan harga murah. Namun, lama-kelamaan ia mulai menyadari sesuatu yang terasa aneh namun menenangkan. Ia memperhatikan bahwa hampir setiap orang yang datang ke warung itu selalu terlihat membawa beban pikiran. Ada yang duduk dengan wajah muram, ada yang menghela napas panjang, bahkan ada yang terkadang datang tanpa berkata sepatah kata pun. Tetapi setelah mereka menikmati teh buatan Nenek Laras, ekspresi mereka perlahan berubah. Wajah yang tadinya penuh kerut kegelisahan berubah menjadi lebih tenang. Bahkan beberapa di antaranya pulang sambil tersenyum tipis. Suatu sore yang mendung, seorang pria paruh baya datang dengan langkah gontai. Bajunya tampak kusut dan matanya terlihat sembab seperti baru saja menahan tangis. Ia duduk tanpa memesan apapun, hanya memandangi meja kayu di depannya. Nenek Laras mendekatinya tanpa bertanya, lalu meletakkan secangkir teh hangat di hadapannya. Pria itu menatap cangkir tersebut cukup lama sebelum akhirnya memegangnya dengan kedua tangan, seakan mencari kehangatan yang hilang dari hidupnya. Raka memperhatikan dengan saksama dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan sedang terjadi. Pria itu akhirnya mulai bercerita dengan suara pelan yang hampir tenggelam oleh suara angin sore. Ia kehilangan pekerjaannya, dan dalam waktu yang bersamaan harus merawat ibunya yang sedang sakit. Kata-katanya mengalir seperti air yang tertahan lama di bendungan, penuh rasa lelah dan putus asa. Nenek Laras hanya duduk di depannya, mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia menuangkan air panas tambahan ke dalam teko teh, memastikan minuman pria itu tetap hangat. Tidak ada nasihat panjang, tidak ada kata-kata penghiburan berlebihan, hanya kehadiran yang tenang. Raka melihat perubahan perlahan terjadi. Pria itu mulai berbicara lebih lega, napasnya menjadi lebih teratur, dan sorot matanya yang semula kosong perlahan kembali memiliki cahaya. Setelah menghabiskan teh tersebut, pria itu menundukkan kepala dalam-dalam sebagai tanda terima kasih sebelum pergi. Anehnya, langkahnya yang semula berat kini terlihat lebih ringan. Raka merasa bulu kuduknya meremang, bukan karena takut, melainkan karena takjub terhadap perubahan yang baru saja ia saksikan. Sejak hari itu, rasa penasaran Raka semakin tumbuh. Ia mulai memperhatikan cara Nenek Laras menyiapkan teh. Nenek Laras selalu memilih daun teh dengan hati-hati, mencium aromanya sebelum menyeduhnya, dan menuangkan air panas dengan gerakan yang lembut dan perlahan. Kadang ia menutup mata sejenak, seolah menyatu dengan aroma yang mengepul dari teko kecilnya. Gerakan-gerakan itu tampak sederhana, tetapi ada ketenangan yang terasa begitu dalam di setiap langkahnya. Suatu hari, Raka memberanikan diri bertanya mengapa teh buatan Nenek Laras terasa berbeda. Nenek Laras tersenyum lembut, lalu duduk di samping Raka sambil menatap langit senja yang mulai berubah warna. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia meminta Raka untuk memperhatikan setiap orang yang datang ke warung tersebut. Setiap orang membawa cerita yang tidak terlihat oleh mata, ucapnya pelan, dan terkadang, mereka hanya butuh tempat untuk meletakkan cerita itu sebentar. Meski begitu, rasa penasaran Raka belum sepenuhnya terjawab. Ia terus datang setiap hari, memperhatikan pelanggan yang datang silih berganti. Ia mulai mengenali berbagai ekspresi wajah manusia, kegelisahan, harapan, kesedihan, hingga rasa lega.
Ia menyadari bahwa secangkir teh di warung itu sering menjadi awal dari percakapan yang panjang dan penuh makna. Bagi Raka, warung tersebut perlahan berubah menjadi tempat belajar tentang kehidupan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika pelanggan sudah pulang dan lampu warung tinggal menyala redup, Raka melihat Nenek Laras duduk sendirian sambil memandangi teko teh di tangannya. Ada ekspresi sendu yang jarang ia lihat sebelumnya. Saat itulah Raka menyadari bahwa mungkin Nenek Laras juga menyimpan cerita yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Perasaan itu membuat Raka semakin yakin bahwa warung kecil itu menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang terlihat. Sejak malam itu, Raka berjanji dalam hatinya untuk terus datang dan membantu Nenek Laras sebisa mungkin. Ia merasa warung itu bukan sekadar tempat berjualan, melainkan tempat di mana hati manusia belajar untuk saling memahami. Di balik secangkir teh hangat yang terlihat sederhana, Raka mulai merasakan ada kehangatan yang tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga perlahan menenangkan jiwa. Beberapa hari setelah percakapan malam yang membuat Raka semakin penasaran, suasana desa mulai berubah. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan langit sering tertutup awan kelabu yang menggantung rendah. Warung Nenek Laras tetap buka seperti biasa, namun hari itu terasa berbeda. Raka yang datang lebih awal merasakan keheningan yang aneh, seolah warung kecil itu sedang menunggu sesuatu yang belum diketahui. Menjelang sore, ketika angin mulai membawa aroma tanah basah, seorang pria asing muncul di ujung jalan desa. Pakaiannya berdebu, tas tuanya tergantung longgar di pundaknya, dan langkahnya terlihat goyah seperti seseorang yang sudah berjalan sangat jauh tanpa tujuan pasti. Wajahnya tampak pucat, dengan mata yang menyimpan kelelahan mendalam. Penduduk desa yang melihatnya hanya saling berbisik pelan, karena jarang ada orang asing yang datang ke tempat terpencil itu. Pria itu berhenti tepat di depan warung, memandangi papan kayu bertuliskan, "Warung Nenek Laras," dengan tatapan kosong. Ia terlihat ragu untuk masuk, seolah dirinya sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Namun aroma sup hangat yang mengepul dari dapur perlahan menarik langkahnya. Ia akhirnya duduk di bangku paling ujung, menaruh tasnya dengan hati-hati, lalu menundukkan kepala tanpa berkata sepatah kata pun. Tanpa bertanya siapa dia atau dari mana asalnya, Nenek Laras berjalan mendekat dengan langkah tenang. Ia meletakkan semangkuk sup hangat dan secangkir teh di hadapan pria itu. Pria tersebut sempat terdiam, menatap makanan di depannya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tangannya bergetar saat memegang sendok, seolah ia sudah lama tidak merasakan kehangatan seperti itu. Raka yang duduk tidak jauh dari sana memperhatikan semuanya dengan napas tertahan. Setelah beberapa suapan, pria itu akhirnya berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti baru keluar dari tenggorokan yang lama terkunci. Ia bercerita bahwa ia kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan perjalanan beberapa bulan lalu. Sejak saat itu, ia terus berjalan dari kota ke kota, mencoba melarikan diri dari kenangan yang terus menghantuinya. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin berat rasa kehilangan yang ia rasakan. Kata-katanya terhenti beberapa kali, seakan setiap kenangan yang keluar membawa luka baru. Warung itu menjadi sangat sunyi. Bahkan suara sendok yang menyentuh mangkuk terdengar begitu jelas. Raka merasakan dadanya sesak mendengar cerita tersebut. Ia belum pernah menyaksikan seseorang membuka luka hatinya sedalam itu di depan orang asing. Namun Nenek Laras tetap duduk dengan tenang, matanya memancarkan kelembutan yang sulit dijelaskan. Ia tidak memotong cerita pria itu, hanya sesekali menggeser cangkir teh agar tetap dekat dengan tangannya. Pria itu kemudian mengaku bahwa ia merasa bersalah karena selamat sementara keluarganya tidak.
Ia mengatakan bahwa setiap malam ia dihantui bayangan masa lalu, membuatnya takut untuk berhenti berjalan. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar menahan tangis yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Nenek Laras perlahan berdiri, lalu menambahkan kuah sup hangat ke dalam mangkuk pria itu. Dengan suara yang sangat pelan, ia berkata bahwa kesedihan tidak harus dilawan dengan melarikan diri. Terkadang, kesedihan hanya ingin ditemani sampai perlahan menemukan jalannya sendiri untuk pergi. Kata-kata sederhana itu terdengar seperti bisikan angin sore, namun memiliki kekuatan yang membuat suasana warung terasa berubah. Raka melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu mulai menurunkan tangannya dari wajahnya, menarik napas panjang, dan menatap mangkuk sup di depannya dengan mata yang masih basah. Ia tidak langsung tersenyum, tetapi ada ketenangan yang mulai muncul dalam sorot matanya. Untuk pertama kalinya sejak datang, bahunya terlihat sedikit rileks, seolah beban yang ia bawa mulai terangkat, meski hanya sedikit. Menjelang malam, pria itu akhirnya berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Ia tidak banyak berkata, tetapi sebelum pergi, ia menatap warung itu cukup lama, seakan ingin mengingat setiap sudutnya. Saat langkahnya menjauh di bawah cahaya lampu desa yang redup, Raka merasakan sesuatu yang kuat dalam hatinya. Ia mulai memahami bahwa warung kecil itu bukan hanya tempat orang makan atau bercerita, melainkan tempat di mana luka hati perlahan menemukan ruang untuk bernapas kembali. Setelah kepergian pria musafir itu, suasana warung terasa berbeda bagi Raka. Ia mulai memandang setiap sudut warung dengan perhatian yang lebih dalam. Bangku kayu yang tampak biasa, meja-meja tua yang penuh goresan halus, hingga dinding papan yang sedikit kusam kini terlihat seperti menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Raka merasakan bahwa warung itu seperti buku tua yang penuh cerita, hanya saja belum ada yang benar-benar membacanya. Suatu siang yang tenang, ketika pelanggan sedang sepi dan angin berhembus pelan dari arah sawah, Raka membantu Nenek Laras membersihkan warung. Saat ia mengelap dinding dekat rak minuman, matanya tertuju pada sebuah foto kecil yang hampir tertutup oleh hiasan anyaman bambu. Foto itu tampak sangat tua, memperlihatkan seorang pemuda dan seorang wanita muda yang berdiri di depan warung yang terlihat jauh lebih baru dan cerah dibandingkan sekarang. Raka merasa jantungnya berdegup lebih cepat, karena ia merasa pernah melihat wajah wanita itu. Dengan hati-hati, Raka menurunkan foto tersebut dan membersihkannya dari debu. Ia menyadari bahwa wanita dalam foto itu adalah Nenek Laras saat masih muda. Senyumnya dalam foto terlihat cerah, berbeda dengan senyum tenang yang ia kenal sekarang. Sementara pemuda yang berdiri di sampingnya terlihat memegang papan kayu bertuliskan nama warung yang sama. Ada kehangatan yang terpancar dari foto itu, namun juga menyisakan rasa sendu yang sulit dijelaskan. Ketika Nenek Laras melihat foto itu berada di tangan Raka, langkahnya sempat terhenti. Ia memandangi foto tersebut cukup lama sebelum menarik napas pelan. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil kain kecil dan mengusap permukaan foto dengan gerakan lembut, seolah menyentuh kenangan yang sudah lama tersimpan. Raka ingin bertanya, tetapi ia merasakan ada perasaan dalam yang membuatnya ragu untuk membuka percakapan. Saat Raka melanjutkan membersihkan warung, ia menemukan beberapa benda lain yang tersembunyi di sudut-sudut ruangan. Ada sebuah sendok perak dengan ukiran nama yang sudah mulai pudar, sebuah syal rajutan berwarna biru yang terlihat sangat tua, serta sebuah buku catatan kecil dengan sampul yang mulai mengelupas. Setiap benda itu terasa seperti peninggalan seseorang yang pernah singgah, meninggalkan jejak tanpa benar-benar pergi. Rasa penasaran Raka semakin memuncak ketika ia membuka buku catatan tersebut.
Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan pendek yang ditulis dengan berbagai gaya huruf berbeda. Beberapa berisi ucapan terima kasih, beberapa berisi doa, dan beberapa lainnya hanya berupa kalimat sederhana tentang harapan hidup. Ada tulisan yang berbunyi, "Warung ini menyelamatkan aku dari keputusasaan," dan ada pula yang menulis, "Aku menemukan keberanian untuk pulang setelah duduk di sini." Membaca semua itu membuat dada Raka terasa hangat sekaligus berat. Raka akhirnya memberanikan diri bertanya mengapa Nenek Laras menyimpan semua benda itu. Nenek Laras tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kayu dekat jendela, memandang ladang yang mulai menguning terkena cahaya matahari sore. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa setiap orang yang datang ke warung membawa bagian dari cerita hidup mereka. Beberapa meninggalkan kenangan sebagai tanda bahwa mereka pernah menemukan ketenangan di tempat itu. Namun, ketika Raka menanyakan tentang pria dalam foto lama tersebut, ekspresi Nenek Laras berubah sedikit. Ia tersenyum, tetapi senyum itu terlihat menyimpan luka lama. Ia hanya berkata bahwa warung itu tidak dibangun sendirian. Ada seseorang yang pernah membantu mewujudkan tempat tersebut menjadi rumah bagi banyak hati yang lelah. Setelah itu, Nenek Laras terdiam, seolah kata-kata berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. Menjelang senja, angin bertiup lebih kencang, membuat beberapa gantungan bambu di warung berbunyi pelan. Raka duduk memandangi dinding warung yang kini terasa jauh lebih hidup di matanya. Ia membayangkan berapa banyak cerita yang telah singgah, berapa banyak air mata yang pernah jatuh tanpa terlihat, dan berapa banyak harapan yang lahir kembali di tempat itu. Perasaan itu membuatnya semakin merasa terikat dengan warung kecil tersebut. Malam itu, saat lampu warung dinyalakan dan cahaya kuningnya memantul lembut di dinding kayu, Raka menyadari bahwa ia sedang berada di tempat yang lebih dari sekadar warung. Ia merasa seolah setiap papan kayu, setiap goresan meja, dan setiap benda yang tersimpan di sudut ruangan memiliki suara yang berbisik tentang masa lalu. Dan tanpa ia sadari, Raka mulai merasa bahwa suatu hari nanti, ia mungkin akan menjadi bagian dari cerita yang tersimpan di dalam warung itu. Sejak hari ketika Raka menemukan berbagai kenangan yang tersimpan di dinding warung, cara pandangnya terhadap tempat itu berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat warung hanya sebagai tempat orang makan dan berbagi cerita, tetapi sebagai ruang di mana perasaan manusia menemukan tempat beristirahat. Raka mulai datang lebih pagi dan pulang lebih malam, membantu Nenek Laras menyiapkan makanan, membersihkan meja, dan menyambut pelanggan dengan senyum yang masih canggung namun tulus. Suatu pagi, seorang ibu muda datang ke warung dengan membawa seorang anak kecil yang terus menangis. Wajah ibu itu terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan gerakan yang tampak tergesa-gesa. Ia duduk di sudut warung sambil mencoba menenangkan anaknya, tetapi tangannya sendiri terlihat gemetar. Raka yang melihat kejadian itu langsung ingin membantu dengan memberi saran tentang cara menenangkan anak, namun Nenek Laras menahan lengannya dengan lembut. Nenek Laras mendekati ibu tersebut dan meletakkan semangkuk bubur hangat di depannya tanpa berkata banyak. Ia kemudian duduk di samping ibu itu, hanya menemani sambil sesekali mengangguk pelan ketika ibu tersebut mulai bercerita. Ibu itu akhirnya mengungkapkan bahwa ia merasa kewalahan mengurus rumah tangga sendirian karena suaminya bekerja jauh di kota. Ia merasa bersalah karena sering kehilangan kesabaran terhadap anaknya, dan perasaan itu membuatnya semakin tertekan. Raka memperhatikan dengan saksama. Ia menunggu Nenek Laras memberikan nasihat panjang seperti yang sering ia dengar dari orang dewasa lain di desa. Namun yang terjadi justru berbeda. Nenek Laras hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Tatapannya lembut, tangannya sesekali menepuk bahu ibu tersebut dengan tenang. Anehnya,
Semakin lama ibu itu bercerita, tangis anaknya mulai mereda, seolah merasakan ketenangan yang mengalir di sekitarnya. Setelah ibu itu selesai berbicara, Nenek Laras hanya berkata bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi setiap orang tua yang mau terus belajar adalah orang tua yang hebat. Kata-kata itu sederhana, namun terdengar begitu dalam. Ibu tersebut menunduk sambil meneteskan air mata, lalu tersenyum kecil sebelum akhirnya pulang dengan wajah yang jauh lebih ringan. Raka merasakan sesuatu yang menghangat di dalam dadanya, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Ketika warung kembali sepi, Raka bertanya mengapa Nenek Laras jarang memberi nasihat panjang kepada pelanggan. Nenek Laras tersenyum sambil menuangkan air panas ke dalam teko teh. Ia menjelaskan bahwa banyak orang sebenarnya sudah mengetahui jawaban atas masalah mereka. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Mendengarkan, menurutnya, adalah bentuk perhatian yang paling sederhana namun paling sulit dilakukan. Hari-hari berikutnya, Raka mulai mencoba meniru cara Nenek Laras berinteraksi dengan pelanggan. Ia belajar menahan keinginan untuk memotong pembicaraan orang lain, belajar menatap mata lawan bicara dengan penuh perhatian, dan belajar memahami perasaan yang tersirat di balik kata-kata. Awalnya ia sering merasa canggung, tetapi perlahan ia mulai merasakan bahwa mendengarkan ternyata membutuhkan keberanian dan kesabaran yang besar. Suatu sore, seorang pemuda desa datang dengan wajah kesal karena bertengkar dengan sahabatnya. Ia berbicara dengan nada tinggi dan penuh emosi. Raka hampir saja menasihatinya agar tidak bersikap keras kepala, tetapi ia teringat pesan Nenek Laras. Ia memilih duduk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanpa disadari, pemuda itu akhirnya menurunkan nada suaranya sendiri, bahkan mulai menyadari kesalahannya sebelum Raka mengucapkan satupun nasihat. Melihat hal itu, Nenek Laras memandang Raka dengan senyum bangga yang jarang terlihat. Raka merasakan kebahagiaan yang berbeda dari biasanya. Ia menyadari bahwa membantu orang lain tidak selalu harus dengan kata-kata yang bijak atau solusi yang rumit. Kadang, hanya dengan menjadi pendengar yang baik, seseorang sudah membantu meringankan beban hati orang lain. Malam itu, ketika warung hampir tutup dan lampu kecil mulai redup, Raka duduk di bangku kayu sambil memandangi jalan desa yang sunyi. Ia mulai memahami bahwa warung Nenek Laras bukan hanya tempat menyajikan makanan atau minuman hangat. Warung itu adalah tempat di mana orang belajar memahami satu sama lain. Dan tanpa ia sadari, Raka mulai merasa bahwa pelajaran tentang mendengarkan yang ia pelajari hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Musim hujan akhirnya tiba di desa itu, membawa angin dingin yang menyusup hingga ke sela-sela dinding kayu warung. Sejak pagi, langit sudah terlihat gelap, seolah menyimpan hujan yang menunggu saat tepat untuk turun. Raka membantu Nenek Laras menutup sebagian jendela warung agar angin tidak membawa air masuk. Meski cuaca terlihat tidak bersahabat, warung itu tetap membuka pintunya seperti biasa, seakan selalu siap menerima siapapun yang membutuhkan tempat berteduh. Menjelang sore, hujan turun perlahan, lalu berubah menjadi deras dalam waktu singkat. Suara rintiknya menghantam atap genteng warung, menciptakan irama yang keras namun menenangkan. Jalan desa yang biasanya sepi berubah menjadi basah dan licin. Satu persatu penduduk desa mulai berdatangan ke warung, mencari perlindungan dari hujan yang tak kunjung mereda. Warung kecil itu mendadak terasa lebih ramai dari biasanya. Seorang petani tua datang dengan pakaian yang sudah setengah basah, diikuti seorang pemuda yang terlihat gelisah sambil terus memandangi ponselnya yang kehabisan sinyal. Tidak lama kemudian, ibu muda yang pernah datang bersama anaknya juga muncul, membawa payung rusak yang hampir tidak bisa menahan hujan. Mereka duduk berdekatan,
memesan minuman hangat, dan mencoba menghangatkan tubuh mereka yang menggigil. Hujan yang semakin deras membuat para pelanggan tidak bisa segera pulang. Keadaan itu menciptakan suasana hening yang aneh, seolah semua orang sedang menyimpan sesuatu di dalam hati mereka. Nenek Laras dan Raka sibuk menyajikan teh, kopi, dan sup hangat. Aroma makanan memenuhi ruangan, perlahan menciptakan rasa nyaman di tengah suara hujan yang mengguncang atap warung. Tiba-tiba, petani tua itu mulai berbicara dengan suara berat. Ia mengaku khawatir ladangnya akan gagal panen karena hujan yang datang terlalu awal. Suaranya terdengar rapuh, berbeda dari sosoknya yang selama ini dikenal kuat. Pengakuan itu membuka suasana percakapan. Pemuda yang duduk di dekatnya ikut bercerita bahwa ia merasa kehilangan arah setelah gagal mendapatkan pekerjaan di kota. Ia pulang ke desa dengan rasa malu yang tidak pernah ia ceritakan kepada keluarganya. Ibu muda yang duduk di sudut ruangan juga akhirnya ikut berbicara. Ia mengaku sering merasa takut membesarkan anaknya sendirian ketika suaminya harus bekerja jauh. Kata-katanya membuat matanya berkaca-kaca. Suasana warung menjadi penuh dengan pengakuan yang sebelumnya tersembunyi di balik senyum sehari-hari. Raka memperhatikan semuanya dengan hati yang bergetar, merasa seolah ia sedang menyaksikan banyak pintu hati yang terbuka bersamaan. Di tengah percakapan itu, petir menyambar langit, membuat listrik desa padam seketika. Warung hanya diterangi lampu minyak kecil yang dinyalakan Nenek Laras. Cahaya redup itu justru membuat suasana terasa lebih hangat dan intim. Dalam keheningan yang dipecahkan suara hujan, Nenek Laras mulai berbicara dengan suara lembut. Ia mengatakan bahwa hujan sering membuat manusia berhenti sejenak dari kesibukan hidup, memberi waktu untuk mendengarkan suara hati mereka sendiri. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Raka melihat bagaimana setiap orang di ruangan itu tampak tenggelam dalam pikiran masing-masing. Beberapa menunduk, beberapa menatap cangkir mereka, dan beberapa memandangi hujan di luar jendela. Raka merasakan suasana yang sangat kuat, seolah warung kecil itu sedang memeluk semua perasaan yang hadir malam itu. Tak lama kemudian, pemuda yang sebelumnya gelisah mulai berbicara lagi, kali ini dengan suara lebih tenang. Ia mengatakan bahwa mungkin kegagalannya di kota bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru di desa. Petani tua itu mengangguk pelan, dan ibu muda itu tersenyum kecil. Percakapan mereka berubah menjadi saling menguatkan, sesuatu yang tidak direncanakan tetapi terasa sangat tulus. Ketika hujan mulai mereda dan lampu desa kembali menyala, para pelanggan perlahan bersiap pulang. Mereka keluar dari warung dengan wajah yang berbeda dari saat mereka datang. Raka berdiri di pintu, memperhatikan langkah mereka menjauh di jalan yang masih basah. Ia merasakan bahwa malam hujan itu bukan hanya membawa air dari langit, tetapi juga membawa keberanian bagi banyak hati untuk mengakui rasa takut dan harapan mereka. Saat warung kembali sepi, Raka menatap Nenek Laras dengan perasaan kagum yang semakin dalam. Ia menyadari bahwa warung kecil itu bukan hanya tempat berteduh dari hujan, melainkan tempat di mana manusia belajar menghadapi badai di dalam hati mereka sendiri. Dan di tengah keheningan malam yang mulai tenang, Raka merasakan bahwa ia semakin mengerti mengapa warung itu disebut sebagai tempat yang penuh dengan kedalaman hati. Beberapa minggu setelah malam hujan yang penuh pengakuan itu, kehidupan desa kembali berjalan seperti biasa. Warung Nenek Laras tetap ramai didatangi pelanggan yang mencari kehangatan dan ketenangan. Namun, Raka mulai menyadari bahwa Nenek Laras terlihat lebih sering kelelahan. Langkahnya tidak lagi secepat biasanya, dan sesekali ia menahan napas sejenak ketika berdiri terlalu lama di dapur. Meski begitu,
Nenek Laras selalu menyembunyikan rasa lelahnya di balik senyum lembut yang tetap ia tunjukkan kepada setiap pelanggan. Suatu pagi, ketika matahari baru saja naik dan Raka sedang menyusun bangku, ia mendengar suara benda jatuh dari dapur. Ia berlari masuk dan mendapati Nenek Laras terjatuh di lantai. Teko teh yang biasa ia pegang terguling di sampingnya. Wajah Nenek Laras tampak pucat, dan napasnya terdengar berat. Raka panik, berteriak meminta bantuan penduduk desa yang kebetulan sedang melintas di jalan depan warung. Penduduk desa segera datang membantu membawa Nenek Laras ke rumahnya. Warung yang biasanya dipenuhi aroma makanan dan suara percakapan mendadak menjadi sunyi. Pintu warung ditutup untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Raka berdiri di depan warung dengan perasaan kosong, memandangi papan nama yang tergantung tanpa bergerak. Ia merasa seperti kehilangan tempat yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Kabar tentang kondisi Nenek Laras menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Banyak penduduk yang datang menjenguk, membawa makanan, buah-buahan, dan doa. Dokter desa mengatakan bahwa Nenek Laras harus beristirahat total karena tubuhnya sudah terlalu lelah bekerja selama bertahun-tahun tanpa henti. Mendengar itu, Raka merasakan dadanya sesak. Ia menyadari bahwa warung itu mungkin tidak akan pernah buka lagi jika Nenek Laras tidak mampu kembali berdiri. Hari-hari tanpa warung terasa sangat berbeda bagi penduduk desa. Para petani kehilangan tempat untuk beristirahat setelah bekerja. Ibu muda yang biasa datang tidak lagi memiliki tempat untuk berbagi cerita. Bahkan pemuda desa yang sering mencari ketenangan terlihat lebih sering menyendiri. Warung itu ternyata bukan hanya tempat berkumpul, melainkan bagian dari kehidupan banyak orang yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Suatu sore, beberapa penduduk desa berkumpul di depan warung yang tertutup. Mereka berbicara tentang kenangan mereka bersama Nenek Laras dan warung kecil itu. Petani tua yang pernah mengungkapkan ketakutannya saat malam hujan mengatakan bahwa warung itu pernah menyelamatkannya dari keputusasaan. Ibu muda itu bercerita bahwa tempat itu membuatnya merasa tidak sendirian dalam menghadapi kehidupannya. Percakapan mereka perlahan berubah menjadi kesadaran bahwa warung itu terlalu berharga untuk dibiarkan hilang. Raka yang mendengar percakapan itu merasakan keberanian tumbuh dalam dirinya. Ia mengusulkan agar mereka bersama-sama menjaga warung sementara Nenek Laras beristirahat. Awalnya, beberapa orang ragu karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola warung tersebut. Namun, semakin banyak orang yang mengingat kebaikan Nenek Laras, semakin kuat keinginan mereka untuk mempertahankan tempat itu. Keesokan harinya, penduduk desa mulai datang membawa bahan makanan, membersihkan warung, dan memperbaiki bagian-bagian yang sudah lapuk. Raka memimpin mereka dengan penuh semangat, mencoba mengingat setiap cara Nenek Laras menyiapkan makanan dan minuman. Meski hasilnya belum sempurna, suasana hangat perlahan kembali hidup di warung itu. Setiap orang bekerja dengan perasaan haru, seolah mereka sedang membalas kebaikan yang selama ini mereka terima. Ketika kabar tentang usaha mereka sampai kepada Nenek Laras, ia meneteskan air mata haru. Ia tidak menyangka bahwa warung kecil yang ia bangun dengan penuh ketulusan ternyata memiliki tempat begitu dalam di hati banyak orang. Meski tubuhnya masih lemah, ia meminta Raka untuk datang menemuinya. Dengan langkah ragu, Raka datang membawa perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Saat bertemu, Nenek Laras memegang tangan Raka dengan lembut. Ia mengatakan bahwa warung itu tidak pernah benar-benar miliknya sendiri, melainkan milik semua orang yang pernah menemukan ketenangan di sana. Ia menatap Raka dengan penuh keyakinan dan berkata bahwa suatu hari nanti, warung itu harus tetap hidup meskipun ia tidak lagi mampu menjaganya.
Kata-kata itu membuat Raka merasakan beban sekaligus kehangatan yang sangat dalam di hatinya. Malam itu, Raka kembali ke warung yang mulai ramai oleh penduduk desa yang membantu. Ia memandangi lampu kecil yang kembali menyala di sudut ruangan. Dalam cahaya redup yang hangat itu, Raka menyadari bahwa warung kecil di ujung jalan desa sedang menghadapi ujian terbesar dalam sejarahnya. Namun untuk pertama kalinya, ia juga merasakan keyakinan bahwa warung itu tidak akan pernah benar-benar hilang selama masih ada orang yang menjaga kedalaman hati yang diwariskan Nenek Laras.